kalau Gus Dur masih hidup gitu ya, kira-kira Gus Dur ini ngomong apa ya? Ada pengalaman yang banyak sekali yang Gus Dur alami yang membuat beliau meyakini betul bahwa sangat berbahaya kalau pemegang senjata itu menjadi alat kekuasaan. Di Priok itu kejadiannya kan sedang sholat itu gitu, yang kemudian ada operasi militer tuh waktu itu. Malam itu juga Gus Dur dengan Gus Iim, adiknya yang bungsu, ke sana untuk membersihkan masjid itu dari darah ya waktu itu. Pada suatu hari tiba-tiba informasi masuk bahwa ini panser-panser udah standby di Monas, tapi posisinya itu ngadep istana ya, cerita-cerita itu. Ngadepnya ke istana gitu. Tentara sudah nggak mendukung Bapak. Gitu. Itu ngomong langsung ke saya waktu itu. Gitu. Terus saya bilang, ya kalau gitu ya kami nggak mau meninggalkan Bapak di sini lah. Gitu. Iya. Terus beliau sampai nadanya agak tinggi gitu. Nggak bisa, ini tuh sudah bahaya. Biar Bapak hadapin sendiri aja. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno. Saya Vittorio. Di acara kelas Wahid Kompas.com, Gaspol, ngobrol gas, pasti Nampol. Ya, jadi ngomongin tadi acara kelas Wahid, kita ketemu yang Wahid Iya. Siapa Vito? Bisa Marisa Wahid, makasih udah diterima di Pojok Diterima. Gus Dur. Diterima Pojok Gus Dur. Ya kalau teman-teman Oke. tahu ini belakang kantornya Gus Dur. Kantornya Gus Dur. Sehat Mbak Alisa? Alhamdulillah sehat. Mbak Alisa ini Direktur Jaringan Gus Durian. Yes. Mbok biungnya, Mbok jaringan biungnya. Gus Durian. Itu. Udah Mbak, kita mau pengen langsung ngegas nih Mbak. Waduh. Ini karena kita juga digas nih, rapat di hotel. Gitu. Jadi kita gas balik ini. Rapat di hotel yang jagain Koopsus. Aduh, itu bahaya. Waduh. Mbak, Ya. akhir-akhir ini ada satu langkah yang kemudian memicu kemarahan publik soal adanya rapat konsinyering gitu ya. Komisi 1 DPR Ya. terkait dengan revisi UU TNI yang kemudian kemarin juga Kontras sempat melakukan protes ya sampai masuk ke ruangannya gitu. Dan banyak pihak menilai bahwa rapat ini kenapa nggak dijalanin di DPR tapi justru di hotel dan terkesan diam-diam gitu. Nah Mbak Alisa melihat seperti apa nih Mbak? Kalau misalnya kita bayangin ke belakang, kalau Gus Dur masih hidup gitu ya, kira-kira Gus Dur ini Ngomong apa ya? Ngerasa apa atau ngomong apa ya? Iya. Anak TK-nya butuh ekskursi kayaknya. Anak Butuh TK. kunjungan luar. Anak TK. Anak TK Perlu ya? main di luar sekolah gitu. Tapi kan itu ngaco. Gitu. Ya yang jelas sih saya nggak tahu ya, pasti ujungnya gitu aja kok, repot itu pasti gitu. Yeah. Tapi depannya tuh beliau akan ngomong apa saya nggak tahu. Cuman yang udah pasti adalah beliau pasti udah langsung nongkrong dengan teman-teman jurnalis dan media gitu untuk menyikapi persoalan ini. Pasti Pasti udah preskon lah ya. Pasti udah preskon, pasti udah mengeluarkan pandangan-pandangan yang mungkin kita nggak mengira gitu, dipandangnya dari sisi itu gitu. Gitu. Mbak, tapi kalau misalnya kita flashback lagi nih kan, Gus Dur adalah presiden yang kemudian secara tegas mengirim kembali tentara ke barak gitu ya, misalkan ABRI jadi Polri 1, TNI 1 gitu, TNI fokus pertahanan aja gitu. Tapi sebetulnya ide itu dulu kenapa mendasari Gus Dur melakukan itu? Ada dua. Yang pertama adalah karena beliau sangat meyakini demokrasi, gitu. Bahwa demokrasi itu adalah bentuk yang memang tidak sempurna, tapi itu sampai saat ini masih yang terbaik, gitu. Untuk memastikan semua hak setiap warga negara itu bisa terlindungi, termasuk mengelola kehidupan bersama itu. Itu satu. Itu alasan utama ya. Karena kalau demokrasi berarti dia harus supremasi sipil. Karena tidak boleh otoritarian, gitu.
Demokrasi kan tidak mungkin otoritarian. Wong demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat kok. Nggak boleh ada yang pihak yang otoritarian. Nah kalau ada yang megang senjata dan punya kekuasaan, pasti otoritarian. Karena relasi demokrasi timpang. Pasti timpang gitu. Itu satu. Jadi secara prinsip beliau memang meyakini demokrasi gitu. Nah yang kedua adalah karena pengalaman personal sepanjang Orde Baru itu. Karena beliau kan penggerak masyarakat, pemimpin pemuka agama, penggerak demokrasi, dan sekaligus juga menjadi korban dari situasi Orde waktu itu kan. Gitu, yang kita ingat soal Gus Dur misalnya di blacklist, nggak boleh bicara di mana-mana. Gitu. Itu kan ada ceritanya tuh, teman-teman Universitas Jember ingin menyelenggarakan acara mengundang Gus Dur, dan mereka langsung dipanggil ke Kodim. Diinterogasi, kenapa mengundang Gus Dur? Karena Gus Dur tidak boleh bicara di forum-forum terbuka. Iya, di forum-forum terbuka, gitu. Itu kan acara di kampus, tapi dipanggilnya ke Kodim, mahasiswa loh, gitu. Nah, tapi ya karena anak-anak muda ini memang jagoan kalau untuk harus mencari celah, gitu ya. Mereka bilang, oh kami nggak mengundang Gus Dur, kami mengundang Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Ketua PBNU. Boleh. Jadi, karena mereka nggak tahu. Kodimnya juga nggak tahu nama lengkapnya Gus Dur. Taunya Gus Dur toh. Taunya Gus Dur aja. Yes. Oh, dan itu terjadi ya Pak? Iya. Celah-celah itu. Dan ini real ya, real maksudnya. Jadi ada pengalaman yang banyak sekali yang Gus Dur alami, yang membuat beliau meyakini betul bahwa sangat berbahaya kalau pemegang senjata itu menjadi alat kekuasaan. Pemegang senjata menjadi alat kekuasaan. Nah Mbak, dalam konteks hari ini mungkin yang banyak teman-teman sahabat Tumas Jotom yang muda-muda ini kan juga lahir setelah reformasi. Betul. Ya. Dan hari ini udah umur, orang lahir tahun 2000 itu udah 25 tahun loh Mbak. Iya, betul. Ya, kan? Nah, dalam konteks dulu itu gimana tuh Mbak? Posisi yang kemudian apa ya? Keterbatasan ruangnya ketika kemudian difungsi ABRI itu berjalan, sehingga TNI juga ikut urusan ngurusi masyarakat, sosial politik mereka intinya itu campur. Dulu tuh mungkin lebih dari 60% menteri adalah militer kan dulu. Gitu. Lalu kemudian fraksi juga punya kan ada fraksi ABRI, lalu gubernur juga ya dulu itu karena gubernur kan dipilih pemerintah pusat begitu. Jadi militer ada di mana-mana, di ruang-ruang sipil itu militer ikut mengatur. Masalahnya adalah mereka memegang senjata. Itu persoalan paling besar dan terkonsentrasi ya waktu itu kan polisi dan militer jadi satu ya. Jadi angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata. Namanya aja udah bersenjata. Namanya saja sudah seperti itu. Jadi memang itu dulu tuh punya kekuasaan yang sangat besar gitu. Dan itulah bahayanya ketika memegang senjata tapi ada di ruang sipil. Begitu. Karena senjata itu kemudian bisa dipakai. Dan banyak kasus Mbak soal itu ya? Oh banyak sekali kasusnya. Kasus yang serem-serem itu kalau untuk anak muda ya. Kasus yang ekstrim itu misalnya kejadian yang kemudian membuat Timor Leste lepas dari Timur lepas dari Indonesia itu adalah penembakan berdarah di pemakaman Santa Cruz. Yang waktu itu langsung diterjun. Ya, dan waktu itu, jadi situasinya waktu itu ada orang yang memperjuangkan kemerdekaan Timur Timur meninggal gitu. Dimakamkan lah di rame-rame. Nah karena dia pejuang, maka yang memakamkan rame-rame. Dan karena itu banyak media asing saat itu, termasuk yang suka ngomentarin Pak Presiden Prabowo. Alan Nair itu salah satu saksi mata di sana di gitu. Di Timur waktu itu ya masih gitu. Nah, ketika terjadi kemudian operasi militer waktu itu ya media masa asingnya ada di situ ya tersiar lah kemana-mana gitu. Ini udah nggak bisa dipungkiri gitu. Itulah yang kemudian menyebabkan Timur lepas menjadi Timor Leste gitu karena itu betul-betul di depan mata ya waktu itu ada ininya. Lalu kemudian yang kedua misalnya kasus Talang Sari
atau kejadian di masjid di Priok. Di Priok itu kejadiannya kan sedang sholat itu gitu, yang kemudian ada operasi militer tuh waktu itu gitu ya, atau ya sampai sekarang tidak ada ininya, disinyalir itu tentara gitu, militer lah pokoknya gitu, orang-orang bersenjata. Dan itu malam itu juga Gus Dur dengan Gus Iim, adiknya yang bungsu, ke sana untuk membersihkan masjid itu dari darah ya waktu itu. Dan minggu depannya sholat Jumat nggak ada yang imam yang mau. Karena masih trauma dan takut pasti kan. Jadi Gus Dur waktu itu menjadi khotib pertama sholat Jumat setelah tragedi di Priok itu. Iya, jadi pengalaman langsung ya. Nah, belum lagi situasi-situasi yang tidak langsung berdarah gitu. Tetapi misalnya Kedung Ombo. Kedung Ombo itu ikonik karena dia melibatkan banyak sekali elemen pro demokrasi yang menolak waktu itu gitu ya. Misalnya anak-anak mahasiswa di Solo Raya dan Jawa Tengah itu demo kan waktu itu, dan mereka ditangkap sampai 3 hari, diinterogasi gitu. Para pemuka agama di sana juga ini yang effort lintas iman yang paling kuat waktu itu, karena ada Gus Dur, Romo Mangunwijaya, ada Pak astagfirullahaladzim saya kok lupa namanya, Pak Ton, astaga, dari Intervide, dari tokoh Kristen, lalu ada Ibu Gedong Bagus Oke, dan beliau-beliau ini kemudian mengumpulkan para pemuka agama untuk membela rakyat yang dipaksa untuk transmigrasi karena areanya mau dipakai untuk waduk Kedung Ombo. Proyek strategis nasional kalau bahasa Pak Jokowi ya gitu. Kalau bahasa sekarang PSN. Nah, waktu itu ketika mereka menolak untuk pindah transmigrasi, itu kan yang digunakan adalah tuduhan bahwa mereka PKI. Yes. Gitu. Iya, gitu. Nah, itu kan pengalaman langsung mendampingi berbagai kelompok masyarakat yang waktu itu mendapatkan represi gitu. Belum lagi teman-teman di Papua ya, waktu itu masih Irian Jaya. Itu kan operasi militer full, atau orang-orang di Aceh. Waktu itu juga daerah operasi militer. Jadi Gus Dur punya pengalaman langsung banyak sekali. Makanya beliau meyakini betul bahwa berbahaya kalau angkatan bersenjata Republik Indonesia itu ada di ruang sipil gitu. Makanya begitu beliau menerima mandat untuk menjadi presiden waktu itu salah satu PR-nya, karena beliau meyakini demokrasi nggak bisa jalan kalau tidak ada supremasi sipil dan supremasi hukum. Lah supremasi hukum gimana caranya kalau yang mau dihukum pegang senjata ya? Iya, gitu. Jadi waktu itu tuh misalnya ada kasus-kasus yang melibatkan TNI gitu ya Mbak misalnya? Nggak ada pengadilan. Nggak ada pengadilan? Nggak ada. Nggak ada kan? Bahkan setelah reformasi aja kita masih sulit kok. Sampai sekarang kan kita nggak ada closure. Dari banyak sekali hal tuh kan nggak ada closure. Iya, kita masih ingat juga waktu itu kasus korupsi Kepala Basarnas tuh waktu itu kan KPK mengumumkan sampai KPK yang minta maaf kan. Iya kan nggak ada kan nggak ada closure gitu selama ini gitu. Nah itu yang menyebabkan Gus Dur benar-benar salah satu yang pertama kali dilakukan itu adalah memisahkan aparat penegak hukum dengan pertahanan keamanan. Jadi pertahanan TNI dan Polri-nya dipisah. Ya. Walaupun kalau ditanya sih, waktu itu saya tanya kan ke beliau ya, Pak kenapa kok dipisahkan? Terus jawabannya pasti bercanda-bercanda aja. Bercanda banget gitu. Apa jawabannya? Jawabannya ya dipisahkan, soalnya nggak ada mabuk polisi, adanya mabuk darat, laut, dan udara. Nah, jadi nggak bisa dijadiin satu gitu. Tapi dalam konteks misalnya aku pengen sedikit nyinggung soal kalau hari ini gitu ya. Berarti dulu tuh zaman Orde Baru ketika TNI atau ABRI itu masih melakukan difungsi gitu. Kayak misalnya anak-anak muda mau bikin konser nih, itu ngurusnya tuh ke siapa, Mbak? Kodim, polisi atau gimana waktu itu? Kalau yang bikin konser saya nggak tahu ya. Kalau atau misalnya ada acara gitu, harus kodim semuanya. Kodim. Dulu tuh pembagian gimana Mbak? Mana yang ditangani polisi, mana yang
Wah, kalau itu saya nggak begitu Ya, pokoknya udah itu. karena jadi tapi, satu iya, kali ya. Tapi pokoknya kalau ada misalnya cerita dari Kang Sobari. Kang Sobari. Kang Tohari. Ahmad Tohari. Kan Ahmad Tohari bikin novel ya, Ronggeng Dukuh Parung. Yang itu dianggap ada kaitannya dengan tragedi 65. Gitu kan? Oh iya. Iya kan? Itu sempat diinterogasi 3 hari, menginap. Iya. Tapi saya lupa ya, Kodim atau kantor polisi saya lupa. Terus beliau sih ceritanya begini. Jadi karena 3 hari diinterogasi, apakah ini terkait dengan itu apakah beliau itu ada kaitannya dengan PKI gitu. Lalu terakhir setelah 3 hari beliau ngasih tahu orangnya kalau udah kontak aja ini Gus Dur. Terus dikasih nomor teleponnya gedung ini PBNU gitu. Terus lo ini apanya jenengan lah ini pemimpin saya orang NU gitu. Udah terus habis itu dilepas. Walaupun bukunya nggak boleh langsung tayang semua waktu itu kan. Sempat di blacklist kan, nggak boleh disensor. Jadi dulu tuh kalau ada kecurigaan tertentu orang tuh langsung dipanggil diperiksa gitu ya. Oh iya. Dan itu bisa berhari-hari ya. Lah iya, emang anak mahasiswa Universitas Jember loh, yang kan kecil banget. Iya, itu aja. Mbak, berarti dulu zaman Gus Dur pidato atau ngasih ceramah apa itu pasti ada intel Mbak ya? Iya, intel itu hampir selalu ada, makanya Gus Dur banyak sekali kan joknya terkait dengan intel. Gus Dur Gus Dur ketemu sama Kiai terus nanya, gimana kemarin komputer yang saya kirim 10 dus itu sudah dibuka belum gitu. Kan zaman itu komputer belum ada kan. Jadi itu barang mewah sekali gitu dan masih gede-gede gitu. Buatan wantun, nggak berani gitu. Kenapa? Masuk ada tulisannya Intel Inside, ada tulisannya Intel. Kata anak saya itu di dalamnya ada Intel gitu. Bayangkan sampai sebegitunya. Sampai gitu. Sebegitu menakutkannya, Atau joke yang lain itu rapat kiai-kiai NU kan waktu itu di repress juga ya. Karena merupakan salah satu kelompok yang sangat vokal. Terhadap Presiden Soeharto waktu itu. Jadi Gus Dur pernah bercerita gini, ada pertemuan kiai-kiai, Gus Dur datang dan tahu nih, wah ini kayaknya nih orang ini intel nih gitu. Akhirnya beliau berdiskusinya dalam bahasa Arab semuanya, karena kan lulusan Arab semua itu kiai-kiai gitu. Ya. Terus kata Gus Dur itu pulang lapor komandannya. Acaranya bukan apa-apa, itu acaranya ngaji. Ngaji ya. Semuanya doa gitu. Padahal saya ngobrolin orang itu. Ngomong serius tuh gitu. Ngomong harus bagaimana, karena NU sendiri kan juga mengalami banyak tantangan ya waktu itu. Misalnya yang ada operasi Naga Hijau dulu, ingat nggak? Gitu. Ada tuh yang tiba-tiba kiai-kiai tahu-tahu meninggal aja gitu. Nah, kisah-kisah seperti itu banyak sekali loh. Dan termasuk pas Gus Dur yang di Muktamar Cipasung itu juga yang epic ya, di Muktamar Cipasung. Saya pernah mendengar Pak Luhut dulu beliau sedang menjadi Pangdam di mana saya lupa ya. Pangdam di mana gitu, dan waktu itu diberi tugas untuk mengamankan para kiai gitu. Di jelang muktamar itu. Menjelang muktamar itu atau menjelang Munas saya lupa. Pokoknya waktu itu beliau Pangdam gitu. Beliau mengajak ketemu kiai-kiai itu, dan kiai-kiai itu semuanya mengatakan bahwa pokoknya mereka nggak bisa meninggalkan Gus Dur gitu lah gitu. Nggak bisa melawan Gus Dur. Gitu. Di waktu mereka diperintahkan untuk diamankan supaya milih calon bonekanya itu ya. Nggak tahu lah, pokoknya gimana caranya supaya kiai-kiai ini nggak dukung Gus Dur. Gitu. Tapi dengan situasi yang kayak gitu, maksudnya Gus Dur ngalamin langsung semua kerasnya ABRI gitu. Terus kemudian secara tidak langsung juga. Ini sebelum Gus Dur jadi presiden, kok Gus Dur berani ya Mbak ya untuk against itu, bahkan di kasus yang Priok itu berani untuk pasang badan jadi khotib pertama.
Sampai bersihin darah loh. Iya makanya tantangan untuk berseberangan dengan ABRI waktu itu kayak gimana dialami Gus Dur? Ya sepertinya ada the point of no return juga ya untuk beliau waktu itu gitu. Tetapi kan begini ya, beliau itu menariknya Gus Dur itu kan dia value centered ya. Apa namanya? Kalau value centered itu kan yang dia nggak lihat orang, tapi lihat perilakunya atau tindakannya. Jadi Gus Dur itu secara personal dia ya hubungannya biasa aja sama Pak Harto. Kalau ketemu tuh biasa aja gitu. Nggak kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan baru berantem di sosmed aja udah langsung gitu. Kubu-kubuan langsung gitu. Kalau dulu beliau kan nggak begitu. Beliau sangat vokal terhadap Presiden Soeharto, tapi kalau lebaran misalnya gitu ya sowan ke Pak Harto karena Pak Harto presiden. Harus dihormati dan jabatan presidennya harus dihormati, dan yang kedua manusianya tetap hubungannya antar manusia gitu. Iya makanya dulu waktu 2004 kita semua masih pada sakit hati kepada Ibu Mega. Tapi begitu selesai pilihan presiden, Pak SBY terpilih, kan Gus Dur duluan yang ke tempatnya Ibu Mega gitu. Walaupun kan kita semuanya masih gimana sih gitu kan itu waktu kemarin gitu-gitu ya. Tapi buat beliau itu persoalan politik, itu persoalan prinsip-prinsip. Tapi hubungan antar orangnya nggak boleh ada persoalan. Gus Dur memisahkan antara hubungan manusia dan urusannya sama politik ya. Betul. Karena itu dengan jenderal-jenderal itu juga secara one on one gini sih baik-baik aja kalau ketemu ngopi kalau ketemu gitu. Iya gitu. Beliau tidak mempersoalkan si manusianya, tapi beliau juga sangat kuat di menolak tindakan ini gitu. Jadi dilihat itu sebagai kebijakan, dilihat itu sebagai pilihan yang berseberangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh Gus Dur gitu. Jadi tidak dilihat sebagai personalnya gitu, nggak musuhan gitu, kubunya siapa gitu, nggak seperti itu. Jadi saya melihat itu kemudian membuat beliau berani satu, tapi kemudian yang kedua juga seperti selalu terbalance gitu loh Mas, nggak kalut pada satu isu tertentu, nggak kalut gitu ya. Sama bisa. Juga pihak seberangnya yang berseberangan itu juga agak kesulitan juga nih. Mau musuhin balik tapi kok orangnya baik sama gue tetap ya. Iya, dan tentu juga tidak bisa dipungkiri bahwa gerbong NU itu tetap menjadi salah satu modal sosial Gus Dur ya waktu itu gitu. Misalnya kasus apel Akbar NU di Monas tahun 92 kalau saya tidak salah, itu kan udah mulai genting-gentingnya situasi demokrasi sebetulnya ya gitu, dan Gus Dur waktu itu mau melakukan apel Akbar di Monas gitu dengan target 1 juta warga NU yang akan datang, dan ternyata itu dihalau di pintu-pintu masuk Jakarta gitu, yang itu membuat nggak nyampe 1 juta, tetapi ya tetap gede banget namanya NU gitu. Jadi itu menurut saya salah satu modal sosial Gus Dur waktu itu untuk melawan. Jadi antara modal sosial dan beban ya, artinya kan ketika Gus Dur mengambil keputusan mendukung atau tidak mendukung, itu kan dia harus banyak banget dia nggak boleh mendukung justru karena gerbong segede itu gitu. Gitu. Nah, tapi pertanyaan awamku gini juga Mbak. Gus Dur kan tidak menjabat full ya. Beliau itu menjabat hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. 23 bulan ya. Iya, 23 bulan ya. Dan kemudian langkah-langkah yang beliau lakukan cukup progresif ya. Termasuk tadi memisahkan ABRI menjadi TNI dan Polri itu. Nah, sebenarnya turunnya Gus Dur itu selain juga karena beliau cukup banyak musuh politik ya waktu itu sampai membubarkan DPR dan lain sebagainya. Itu apakah juga Mbak Lisa melihat salah satunya adalah impact atau bagian dari konsekuensi bahwa Gus Dur akhirnya mengambil langkah pemisahan itu? Kalau saya sih melihatnya begitu. Karena ya mungkin salah satu faktornya waktu itu kan Golkar juga masih sangat kuat ya, gitu. Padahal kan cantolannya ke sana gitu, sehingga power play-nya juga masih sangat kuat, dan harus diakui ketika Gus Dur mengambil keputusan-keputusan yang sangat signifikan seperti itu beliau sudah pasti itu menantang pihak-pihak yang masih punya
masih Power, punya kekuatan jaringan ya, gitu. juga. Gitu dan jaringan itu gitu. Sehingga waktu itu saya ingat betul pada suatu hari tiba-tiba informasi masuk bahwa ini panser-panser udah standby di Monas, tapi posisinya itu Menghadap istana yang cerita-cerita itu. menghadap ke istana gitu. Nah pada saat itu saya memang dipanggil Gus Dur. Gitu. Gus Dur bilang udah kamu bawa ibu sama adik-adikmu pulang gitu. Oke. Terus bapak di sini. Gitu. Terus saya bilang ya nggak bisa dong. Kok kami harus meninggalkan bapak di sini? Ya karena ini situasinya sudah bahaya gitu. Dan beliau ngomong waktu itu, tentara sudah nggak mendukung bapak. Gitu. Itu ngomong langsung ke saya waktu itu. Gitu. Terus saya bilang, ya kalau gitu ya kami nggak mau meninggalkan bapak di sini lah gitu. Iya. Terus beliau sampai nadanya agak tinggi gitu, nggak bisa, ini tuh sudah bahaya, biar bapak hadapin sendiri aja gitu. Terus saya waktu itu yang muncul di kepala saya tuh pengalaman Bung Karno dan keluarganya. Ya, langsung yang sama kan juga sempat bersedekah Kan juga. begitu. Ya. Itu kan ceritanya Mbak Mega pulang sekolah tiba-tiba bapaknya udah nggak ada. Dan mereka harus mencari bapaknya di mana gitu. Nah, saya ya nggak mau mengalami itu. Oh, Mbak Alisa Gitu. flash cerita itu Iya, ya. saya nggak mau. Jadi saya bilang waktu itu nggak bisa Pak. Pokoknya kita ikut bapak di mana. Bapak kalau nanti bapak dibuang, bapak di ini, kami ikut bapak gitu. Terus ayel-ayelan itu dan akhirnya beliau akhirnya nyerah. Kami tidak diminta untuk pulang gitu. Tidak diminta untuk meninggalkan beliau. Tapi kalimatnya udah seperti itu. Kalimatnya sudah tentara sudah nggak dukung bapak. Gitu. Itu ke saya langsung. Iya. Gitu. Jadi memang itu power play sih, karena memang waktu itu ya mau tidak mau tekanan terhadap tentara kan sangat tinggi ya pada masa reformasi itu, karena jejaknya sangat banyak dan perubahannya sangat drastis untuk lepas dari kekuatan militer gitu, sehingga memang perlawanan juga ini ya. Tapi Mbak, ini kalau kita bicara soal politisnya gitu, kan pasti Gus Dur pasti melihat lah, maksudnya dampak atau efek ketika dia melakukan perubahan yang sedemikian radikal terhadap kelompok yang sangat berkuasa gitu. Pertanyaannya adalah kenapa Gus Dur akhirnya memilih untuk tetap melakukan langsung seradikal itu alih-alih bertahap, kompromistis pelan-pelan? Waktu itu saya nanya, Pak, kenapa sih Pak kita tetap bertahan? Kenapa Bapak begini gitu? Maksudnya langkahnya kayak gitu. Terus jawaban beliau gini, ini tuh swingnya ekstrim nak. 32 tahun kita nggak punya hak untuk mengambil keputusan. Gitu. 32 tahun zaman Orde Baru itu sentralistik dan represif sekali gitu. Jadi kondisi masyarakat tuh swing banget gitu menurut Gus Dur. Yang waktu itu kan semua bicara, semua bikin partai semua gitu ya. Gitu. Nah, siapapun yang jadi presiden itu akan mengalami problem yang sangat besar. Ya udah nggak apa-apa, Bapak aja. Gitu. Waktu itu nah, pada saat itu saya sebetulnya paham bahwa beliau juga sadar bahwa ini nggak bakal lama. Ya, aku gitu. dapat cerita-cerita gitu tuh, Mbak. Iya. Katanya Gus Dur tuh udah dapat vision bahwa dia nggak lama, makanya sekalian aja langsung progresif. gaspol aja. Karena dengan itu waktu yang harus banyak. memanfaatkan waktu yang pendek itu untuk melakukan perubahan yang radikal. Gampangannya kalau saya sih menganalogikannya begini. Indonesia waktu itu rumah reot gitu. Bangunan rumahnya reot gitu ya. Banyak dimakan rayap tuh gitu. Oleh Gus Dur ini kemudian dihancurkan, tapi dia nyiapin fondasi supaya bisa jadi gedung tingkat 9 gitu. NU soalnya jadi 9 ya. Analoginya 9 gitu. Jadi fondasinya kan jelas harus kuat. Kalau rumah sama gedung pasti beda. Fondasinya apa? Satu itu tadi supremasi hukum dan supremasi sipil. Fungsi-fungsi demokrasi diperkuat. Karena problemnya tinggalan waktu itu problem korupsinya besar, maka beliau kan juga menginginkan itu gitu ya. Yang terus KPK-nya diluncurkannya di zaman Mbak Mega. Lalu semua tiang-tiang penyangga demokrasi, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Ombudsman, itu semuanya kan di zaman itu, masa transisi itu yang sengaja di mainstreaming gender, itu kan soal keadilan juga tuh gitu. Itu semuanya waktu itu. Jadi kejar-kejaran semuanya, yang penting pilar-pilarnya
udah mulai dibuat gitu. Nah ini yang membuat sedih karena sekarang ini pilar-pilarnya di papas-papasin satu-satu ya. Gitu. Mahkamah Konstitusi, KPU, KPK jelas gitu. Gus Dur kan juga mengingatkan ya, sekarang ini kita ini Indonesia ini sibuknya dengan penguasa bukan pemimpin bangsa. Gitu. Dikira kekuasaan sama dengan kepemimpinan. Padahal yang terjadi sekarang adalah perebutan kekuasaan, bukan perebutan kepemimpinan. Nah, kalau penguasa kemudian menggunakan yang bersenjata ini, karena yang dibutuhkan adalah senjatanya, itu ya bagaimana demokrasi bisa tumbuh subur gitu. Itu yang menjadi concern saya gitu. Mbak Lisa, kalau kita melihat situasi hari ini kan seringkali kita beberapa kali liputan demo gitu ya. Polisi itu pokoknya dapat resistensi banget lah. Tapi satu sisi ketika ada tentara gitu ya masuk, teman-teman aksi massa ini menyambut gitu, melulukan. Terus kemudian berdasarkan survei juga kepuasan publik sama TNI selalu top 3 gitu. Nah, dan kita tahu hari ini bahwa polisi kita juga nggak baik-baik aja. Polisi juga akhirnya makin ngawur pakai senjata, tembak-tembakan. Itu loh, beratnya pegang senjata itu. Akhirnya kayak pegang senjata, punya kekuasaan. Itu yang paling sebenarnya kita udah melihat bahayanya ketika duifungsi ini terjadi. Justru udah di-spill teasernya ini udah ada gitu ya. Dan itu terjadi di polisi kan. Jadi apa yang kita lihat di polisi yang semakin lama semakin mudah menyalahgunakan senjatanya itu dan kekuasaannya itu ya itulah yang nanti juga akan berpotensi terjadi gitu. Ketika tentara masuk ke ruang-ruang sipil. Ya kan, power tends to corrupt. Absolute power. Pakai senjata soalnya. Makanya absolute power. Iya gitu. Jadi ini bukan persoalan kita nggak seneng dengan TNI yang sekarang gitu. Dan bukan persoalan kita otaknya kampungan gitu loh. Gitu. Nanti kita masukin pernyataan sebelumnya. Bukan persoalan kita kampungan, tapi kita memikirkan fondasi Republik ini tuh dari sejak awal bukan bukan negara militer loh. Artinya kalau nyambung ke situ adalah bahwa situasi polisi yang hari ini kita tahu juga tidak ideal, ada penyalahgunaan, harusnya polisinya yang dibenerin kan, Mbak? Tidak terus kemudian menjadi counter bahwa ganti mungkin TNI-nya kemudian bisa ya itu kan sebetulnya reverse psychology ya. Kalau kemudian massa saking sebelnya sama polisi, kemudian pihak lain membawa senjata dan nggak melakukan hal yang sama dengan polisi, maka kemudian mereka dianggap ini lebih baik gitu. Ya itu karena bukan ranahnya, memang nggak boleh, memang nggak boleh bertindak ini tentara. Mereka boleh hadir. Hadir aja sebetulnya itu pertanyaan, tapi itu loopholes kita ya, peraturan kita. Ketika mereka hadir, ketika ada demo, mereka kan nggak boleh melakukan penindakan hukum, gitu. Jadi ya harus anteng-anteng aja, lebih ke psikologi aja nih, gitu ya. Persuasif juga ya mungkin mereka ke massa. Gitu. Dan itu bisa dilakukan karena mereka profesional. Nah, justru maksudnya top 3 ini posisi mereka TNI ini selalu top 3 ini karena profesional. Karena profesional fokus ngurusin pertahanan. Gitu. Nggak terlibat politik praktis. Karena kan sekarang yang menjadi counter narasi dari kubu yang mungkin punya agenda untuk pro duifungsi ini adalah selama ini TNI top 3 kok, kalian percaya sama TNI, ya nggak apa-apa lah kalau kita ikut ngurus. Toh di TNI nggak cuman isinya orang yang ahli perang doang, ada ahli teknologi juga, ada ahli apa tapi lagi. Tetap bukan ranahnya. Atau kalau bicaranya pemerintahan itu bukan nomenklatur gitu. Kamu mau ahli apapun tapi kamu tentara kan gitu, misalnya gitu ya. Iya, keahlian itu digunakan untuk urusan pertahanan, bukan untuk urusan sipil. Kalau dia ahli ahli pangan, maka yang dia bicarakan adalah ketahanan pangan dari serangan luar, bukan terus membuat food estate di Merauke gitu loh. Bukan soal suplai beras saat lebaran, bukan. Iya, benar. Bukan food estate itu terus bagian dari pertahanan, maksudnya bukan itu ya, bukan itu gitu. Kalau sampai berhadapan dengan rakyat, itu sudah melampaui wewenang pertahanan sebetulnya gitu.
penghapusan duifungsi ABRI itu kan agenda reformasi ya. Dan itu hasil dari proses yang sangat lama, berdarah-darah dalam arti yang sesungguhnya. Sehingga kalau sekarang itu mau di reverse, itu kita jadi kampungan. Itu justru yang kampungan. Ya karena kita berarti menihilkan semua proses dan kayak kita kembali ke abad lalu. Itu kan abad lalu bener kan? 98 itu abad lalu. Milenium lalu. Abad ke-19 ya. Ke abad lalu gitu. Apakah kita nggak belajar dari pengalaman itu? Itu yang jadi pertanyaan. Nah kalau argumennya adalah nggak mungkin lah, nggak akan seperti yang lalu. Ini sekarang kita lihat aja dalam waktu berapa 10 tahun terakhir ini kan pelan-pelan bertambah terus. Apa jaminannya bahwa nanti tidak akan bertambah lagi? Kenapa justru tidak memperbaiki yang dulu kesepakatan sudah kita ambil gitu? Nah, Mbak, kalau misalkan ya duifungsi ABRI sendiri kan walaupun dikenalnya adalah senjata Orde Baru pun sudah dicicil dari zaman akhir masa Soekarno gitu kan. Itu makanya relate ke ya siapa yang bisa menjamin ketika sekarang mungkin DPR bilang nggak akan sampai duifungsi, ini cuma revisi kecil-kecilan ya. Pasti itu mencicil langkah untuk ke sana. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa berharap atau siapa yang bisa kita harapkan untuk menyetop cicil-cicilan langkah sampai ke sana ini, Mbak? Apakah kita memang hanya bisa berharap ke Pak Presiden gitu? Kalau menurut saya sebetulnya kuncinya ada di DPR MPR. Oh, kuncinya di situ ya, Mbak? Kuncinya di DPR MPR. Tapi udah koalisi semua. Nah, tapi masalahnya itu kan. Ngomongnya pelan-pelan ya, sedih nih. Pelan-pelan pakai mic tapi. Iya, koalisi semua, Pak. Semuanya gitu. Dan ya itu tadi Indonesia arahnya ke bukan ke kepemimpinan bangsa tetapi ke kekuasaan gitu. Sehingga kemudian kan bagaimana melestarikan dan mereproduksi kekuasaan itu yang jadi agenda kan gitu. Jadi PR kita berat sekali. Makanya saya kemarin tuh sempat merasa ini apa kita balik lagi ke zaman tahun 1980-an ya kerja masyarakat sipil ini gitu. Gitu. Karena dulu kan tumpuannya ya ke masyarakat sipil, nggak ada lagi yang lain kan? Iya, gitu. Apakah sekarang harus seperti itu? Tuh sedih sekali kalau. Ya ini kayak gloomy banget kayaknya bangsa kita ini. Ya. Gloomy, betul. Gloomy ya, Pak ya. Betul. Sedihnya tuh begini kalau menurut saya. Sebagian besar masyarakat itu yang tadi ya lahirnya tahun 2000 ke atas. Mereka nggak tahu. Mereka nggak mengalami, mereka nggak punya realita internalnya tuh nggak ada terkait ini. Lalu kemudian yang kedua, kegagalan sistem pendidikan kita itu semakin membuat masyarakat itu bukan masyarakat yang kritis. Cukup dengan program-program populis, masyarakat sudah cukup happy gitu dengan itu gitu. Jadi itu sepertinya membuat masyarakat nggak akan menganggap ini persoalan besar. Kan soal undang-undang TNI sebetulnya dari tahun 2017 terakhir. Yang sebelum ini yang mulai memasukkan di posisi-posisi khusus itu kan gerakan masyarakat sipil sudah bersuara. Tapi kan masyarakat nggak menganggap ini sebagai persoalan gitu. Kenapa? Karena bukan realita mereka. Kesadaran ini belum muncul tuh. Gitu. Nah, itu yang kalau bagi saya yang paling menyedihkan itu. Gitu. Yang paling menyedihkan adalah masyarakat kita nggak kritis yang paham bahwa ini sebuah persoalan besar. Penting. Itu hanya lapisan yang sedikit aja. Terdidik, terdidik beneran gitu ya. Tapi intinya sih gini ya, sebetulnya kita justru memiliki situasi yang lebih ideal kemarin-kemarin ketika TNI betul-betul punya profesionalisme di pertahanan, gitu. Itu yang paling ideal. Gitu. Mbak, terakhir mungkin, apa yang mau Mbak Alisa katakan buat teman-teman baik yang tua maupun yang muda yang punya romantisasi tertentu terhadap
bagaimana ketegasan pemerintah zaman Orde Baru dengan difungsi ABRI-nya. Misalnya dulu para penganut penak zamanku itu ya. iya, yang merasa wah ini sekarang begal makin banyak, justru perlu TNI buat menertibkan, ormas makin meresahkan, butuh TNI untuk turun. Semua persoalan yang ada di Indonesia itu sebetulnya problemnya adalah korupsi. Gitu. Itu yang apa namanya ormas-ormas yang namanya ormas tapi kerjaannya Minta THR. minta THR atau pukul sana pukul sini, rebutan lahan parkir dan lain-lain. Itu kan terjadi karena korupsi. Mereka bisa dapat wilayah itu karena nggak ada penegakan hukum di situ. Gitu, punya backingan. Korporasi melakukan apa namanya tindakan-tindakan yang melanggar peraturan juga karena korupsi, mereka aman-aman saja gitu. Dan karena itu kesenjangan kita makin gede, persoalan kesejahteraan masyarakat makin berat. Nah problemnya itu ya karena sistem kita, bukan karena nggak ada tentara, bukan karena kurang tegas. Ya kurang tegas terhadap korupsi. Iya. Memang punya kebutuhan. Jadi akar masalah itu korupsi, bukan terus kemudian bukan karena tentara kurang tegas, atau gitu. ini itu ya. Mohon diingat kasus-kasus seperti apa namanya seperti di Papua, kemudian Talang Sari yang tadi itu ya, represi itu kan penuh darah gitu. Jadi memakan korban. Iya, itu harus diingat nih, jangan lupakan sejarah. Jangan melupakan sejarah, jas merah. Jangan melupakan sejarah itu sehingga kemudian kita naif lihat situasi yang sekarang. Kita perlu belajar dari situ. Kalau yang sekarang yang muda-muda yang belum nggak mengalami masa-masa dulu, ya ayo belajar sejarah. Sekarang banyak kok channel-channel belajar sejarah gitu ya, apalagi dengan kemerdekaan informasi di internet misalnya, itu kan banyak gitu. Kalau yang tua-tua ya jangan lupa betapa beratnya dulu gitu. Iya, betapa susahnya berorganisasi, betapa susahnya berpendapat, bersuara. Dulu berpendapat dikit aja udah langsung harus ngungsi ke luar negeri, nggak kembali lagi gitu ya. Misalnya kayak Pak Arief Budiman ya nggak? Gitu. Atau pokoknya orang-orang yang kritis nggak bisa tinggal di Indonesia, harus mengungsi di luar negeri, sekolah lah, kerja lah, atau apalah, karena mereka tidak bisa hidup tanpa represi di sini. Ditandain. Hashtag kabur aja dulu tuh, kabur aja banget atau kabur dah. Gitu. Kabur dah itu mah di Orba udah jalan ya, Pak. Dan pemaksaan proyek-proyek pembangunan kepada rakyat itu kan terjadi. Waktu itu bisa dipaksa ya karena intimidasi gitu. Karena ada yang pegang senjata. Ya sekarang juga terjadi ya, yang misalnya kita alami di Rempang, di Wadas gitu. Itu kita alami, tapi nanti akan jadi lebih parah lagi gitu. Maksudnya di posisi kita sudah demokrasi, reformasi aja hal-hal itu masih terjadi itu. Terjadi. Apalagi kalau comeback stronger itu tadi bahaya itu. Penak zamanku gitu. Iya, jadi apa namanya? Ya kalau saya ya harus kita tolak kembalinya militer memasuki ruang-ruang sipil. Ya kalau boleh menyebut bukan dui fungsi ABRI, tapi kan intinya kembalinya militer ke ruang sipil. Iya, apapun lah judulnya. Apapun judulnya. Kadang mereka tipu-tipu lewat bahasa juga. Ini bukan ini bukan itu. Iya, dan satu-satunya apa namanya? Peluang bagi kita ya kalau masyarakat rakyat bersuara. Gitu. Cuman itu. Iya. Jadi terima kasih kepada teman-teman. Of course. Jadi better militer tidak masuk ruang sipil kecuali stand up komedi ya. Kan udah mulai beberapa ya. Iya lah gitu kan. Iya. Itu masih oke. Karena Gus Dur juga pernah bilang kayaknya saking semuanya ruang-ruang sipil bisa dimasukin tentara, kayak yang militer nggak bisa, cuma pengajian aja. Sekarang udah jelas banyak. Ada juga ya. Iya, udah bisa stand up comedy, mending ke situ aja gitu. Jadi comeback stronger beneran. Jadi kan guyon-guyonan tentara kan memang kadang lucu, keren. Gitu. Guyon-guyonan yang di perbatasan gitu. Oke. Mbak Alisa, makasih banyak. Makasih banyak Mbak Alisa. Sama-sama. Untuk cerita-ceritanya, semoga bisa jadi pengingat dan semangat
teman-teman juga untuk Moga-moga. memperjuangkan ini. Dan moga-moga kita semua aman, sentosa. Siap. Semoga Mbak Alisa tidak berberat hati memimpin kami koalisi masyarakat sipil. Jangan memimpin Mas. Oke. Kita bersama-sama aja, Bersama-sama. jangan memimpin. Let's go lah. Oke, gitu sekali lagi makasih ya Mbak sudah diterima Sama-sama. di Pojok Bisu gitu. Jadi Terima gitu kasih. sahabat Kompas.com, semoga obrolan kita kurang lebih 1 jam ini bisa mencerahkan. Saya Tatang Gurito. Saya Vittorio. Kita ketemu lagi di Ngegas dan Nampol selanjutnya. Siap.